Dua kelompok supporter sepak bola ribut di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Penumpang KRL panik. Sebuah mobil minibus kabur usai menabrak rumah warga di Tulungagung, Jawa Timur. Warung nasi di Probolinggo, Jawa Timur menjual nasi pecel Rp4.000 plus minuman es teh manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Mega, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, apa kabar hari ini? Luar biasa, aku semangat. Kamu apa kabar hari ini? Luar biasa juga dan harus semangat ya pagi-pagi ini untuk setuju beraktivitas. Banget. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Mega Latu, inilah Lintas Saja Pagi. Selengkapnya. Kita awal informasi pertama. Pemirsa, viral di media sosial, keributan terjadi di dalam peron Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Keributan yang sempat membuat penumpang panik tersebut diduga merupakan dua kelompok supporter sepak bola. Dua kelompok supporter sepak bola ini terlibat keributan di Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Kedua pihak saling baku hantam di area peron lantai 1 stasiun. Kericuhan baru berhenti usai pihak keamanan stasiun melerai kedua pihak. Para supporter yang terlibat keributan dibawa ke kantor polisi. Keributan berawal adanya sekelompok penumpang yang diduga rombongan supporter bola tiba di Stasiun Manggarai dari arah Bogor bertemu dengan sekelompok supporter bola lain yang sudah berada di dalam peron hall lantai 1 stasiun. Tiba-tiba, kedua rombongan langsung saling serang tanpa diketahui penyebabnya. Itu ada dua supporter sepak bola yang tiba-tiba tanpa tahu ada permasalahannya ribut di hall 1. Jadi ada pengguna yang turun dari bawah, dari stasiun Bogor, dari Bogor menuju ke Manggarai, turun, terus ada lagi rombongan yang lain. Nah dari situ tiba-tiba terjadi setelah naik di peron 1, hall 1, lantai 1, tiba-tiba terjadi keributan. Petugas keamanan melakukan penyisiran di sebuah area stasiun untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna KRL. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, Ayus melaporkan. Sejumlah penagih utang terekam warga saat berusaha merampas mobil di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Ya, sementara di Jambi, seorang juru parkir tewas dianiaya rekannya sendiri. Menggunakan 3 mobil, komplotan penagih hutang memepet minibus yang akan dirampas di Jalin Sum, Desa Perkebunan Pelabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Korban yang ketakutan dan terancam berusaha kabur namun terus dihadang pelaku hingga korban menabrak salah satu mobil pelaku. Saya melepaskan diri, korban segera melapor ke Polsek Kampung Rakyat. Korban mengakui kejadian ini dialami pada Selasa 23 April 2024 dalam perjalanan menuju Padang Sidempuan. Menggedor-gedor kaca mobil saya dan belum blokir seluruh jalan saya sehingga terjadi gesekan penabrakan mobil. Mobil saya tertabrak dengan mobil mereka. Jadi mobil mengalami kerusakan. Usai melaporkan kejadian ini, polisi segera mengamankan 5 pelaku dan menggelandangnya ke Polres Labuhan Batu Selatan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera pengawas di salah satu rumah sakit swasta di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nampak kedua pelaku masuk halaman parkir sepeda motor dan mondar-mandir di parkiran Kamis pagi. Tak berselang lama, para pelaku kembali menghampiri satu sepeda motor yang merupakan target curiannya. Saat dirasa aman, salah satu pelaku turun dari motor untuk menjebol sepeda motor korban. Salah satu pelaku lain menunggu di atas motor sambil melihat situasi sekitar.
Namun aksi kedua pelaku diketahui petugas rumah sakit yang langsung keluar memergoki dan meneriaki kedua pelaku. Saat hendak kabur, satu pelaku yang berada di sepeda motor menodongkan diduga senjata api kepada petugas rumah sakit. Turun satu orang langsung disamperin, mungkin nggak jadi, cuman yang satu masih di motor nodongin pistol. Jadi di balik jaketnya itu udah keluar, kelihatan jenisnya jenis yang kecil gitu deh. Warga berharap maraknya aksi pencurian di wilayah Gunung Putri, polisi dapat melakukan patroli rutin di wilayah rawan kejahatan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainus melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Polda Metro Jaya mengungkap jaringan narkoba home industri narkoba sintetis yang diproduksi di sebuah laboratorium terselubung. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan menangkap 5 orang tersangka. Direktorat Reserse Polda Metro Jaya mengungkap home industri pembuatan tembakau sintetis di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Narkoba ini dibuat di sebuah laboratorium terselubung yang merupakan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Peracikan tembakau sintetis ini disinyalir berlangsung 6 bulan dengan panduan dari website online. Sedangkan bahan baku beli dari China dengan metode pembayaran menggunakan uang digital kripto. 5 orang pelaku diancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Ya, itu peran F ini kan sebagai dia pemodal, dia sebagai aktor intelektual dari kelompok ini. Ya, dialah yang memodali, kemudian dia juga yang membeli semua peralatan dan yang mengarahkan juga untuk membuat narkoba sintetis jenis pinaka ini. Dia yang mengarahkan. Jadi ini yang menariknya dari jaringan ini adalah pinakanya. Kalau biasanya kan pinakanya itu dari luar dibelinya. Kalau ini enggak, pinakanya yang dibikin di sini. Pemirsa, maksud hati hilangkan jejak. Pelaku jambret di Cirebon, Jawa Barat nekat menelan gelang emas hasil jambret sebelum dihakimi massa. Gelang emas seberat 2,3 gram kini masih berada di dalam perut pelaku. Dua orang penjambret berinisial F dan B digelandang polisi usai dihakimi massa. Salah satu pelaku sempat menelan barang bukti emas seberat 2,3 gram dan kini belum bisa dikeluarkan dari perutnya. Insiden bermula saat korban hendak menjual gelang emas di salah satu pasar di Kecamatan Harjamukti. Namun sebelum sampai di toko emas, korban yang mengendarai sepeda motor dipepet oleh pelaku, kemudian menarik gelang korban hingga patah. Jadi ini masih kebetulan kita baru saja menangkap, lagi proses pemeriksaan. Nanti kita juga melengkapi berkas-berkas ataupun untuk keperluan penyidikan di kita. Dan ditelan itu sudah diakui sama pelaku dan pelaku juga mengakui bahwa barang bukti tersebut ditelan. YPS ditangkap petugas gabungan Ditreskrimsus Polda Jabar dan Bareskrim Polri di rumahnya di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pria berusia 27 tahun ini merupakan pelaku asusila yang mengincar anak di bawah umur. Modusnya dengan berkenalan dalam game online, kemudian dilanjutkan dengan aplikasi pesan singkat. Setelah saling kenal, tersangka meminta korban mengirimkan foto dan video tak senonoh. Agar korban merasa iba, pelaku berpura-pura menyiksa diri. Pelaku kemudian ditangkap di rumahnya pada 29 April 2024 yang beralamat di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penyelidikan dilakukan Polda Jabar karena korban berada di Tasikmalaya dan berada di wilayah hukum Polda Jabar. 2024, tersangka sering meminta foto berupa bagian kemaluan korban dengan menggunakan pakaian ketat dan celana dalam. Polisi masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui motifnya. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.
Polisi terpaksa menghadiahi timah panas ke kaki kanan pelaku pelecehan seksual Y, 51 tahun, saat digelandang di Polres Sampang. Pelaku dilumpuhkan karena mencoba kabur dari sergapan polisi saat penangkapan. Aksi pelecehan bermula saat sang nenek korban meminta pelaku yang merupakan penjual kasur memperbaiki kasur cucunya di desa Gunung Madeh. Saat memperbaiki kasur, pelaku melihat korban B, 6 tahun di depan kamar. Karena kondisi sepi, pelaku spontan memaksa korban masuk kamar dan menutup pintu hingga aksi pelecehan terjadi. Korban sempat berteriak, namun pelaku menutup mulutnya dan mengancam untuk tidak bercerita kepada siapapun. Saat memperbaiki kasur, tersangka yang berinisial Y memanggil korban untuk masuk ke kamar. Akhirnya setelah masuk, kunci ditutup, pintu ditutup dan dikunci, lalu korban ditidurkan di kasur. Peristiwa tersebut terungkap setelah korban menceritakan kejadian kepada neneknya, lalu dilaporkan ke Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Lumajang membongkar makam bayi lantaran curiga pemakaman dilakukan secara tidak wajar. Ya, aksi pembongkaran terekam kamera warga hingga viral. Rekaman pembongkaran makam bayi oleh warga di pemakaman keluarga Dusun Darung, Desa Salak, Kecamatan Randu Agung, Lumajang viral. Sebelumnya pemakaman dilakukan bapak ibunya Slamet Riyadi dan Miss Ratun Sakila yang mengatakan bayi meninggal saat masih dalam kandungan. Warga yang curiga segera melakukan pembongkaran dengan mengundang tokoh agama setempat. Lantaran jasad bayi tidak dibungkus kain kafan, polisi pun masih meminta keterangan saksi, termasuk rumah sakit yang membantu proses kelahiran bayi. Dari fakta-fakta yang ada, dari kronologis yang sudah disampaikan, mulai dari nikah siri, kemudian hamil 6 bulan, bahkan di tempat di mana yang bersangkutan ini dirawat dan melahirkan bayi yang akhirnya meninggal pada saat di kandungan, ini masih kami dalam proses penyelidikan. Hingga kini polisi masih terus mendalami perkara pembongkaran makam bayi tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tempat usaha percetakan di Jalan Simoka, Turungan, Surabaya terbakar hebat. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan api. Kebakaran melanda sebuah tempat usaha percetakan di Jalan Simoka, Turungan, Kecamatan Surabaya. Api terlihat membakar bangunan di bagian belakang tempat usaha. Sempitnya akses karena dekat dengan pasar tradisional membuat sejumlah unit mobil pemadam kebakaran sulit untuk menjangkau lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan 2 jam setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran karena kondisi percetakan saat kejadian sepi dan tidak ada aktivitas. Evakuasi terhadap pengungsi erupsi Gunung Api Ruang terus berlangsung di Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitarop, Sulawesi Utara. Ya, ada sebanyak 171 pengungsi dievakuasi dengan menggunakan kapal bea cukai 6002 untuk dibawa ke Kota Bitung. Akibat banyaknya warga Pulau Tagulandang yang hendak keluar pulau, kapal bea cukai diperbantukan untuk mengevakuasi warga Kamis siang. Kapal dengan nomor lambung BC 60002 ini bersandar di dermaga pelabuhan Tagulandang di Desa Bahoy, Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro untuk mengevakuasi pengungsi menuju Kota Bitung. Para pengungsi yang sudah menunggu sejak pagi hari langsung menaiki kapal tersebut. Warga mengaku rumah mereka rusak akibat terkena lontaran batu kerikil dan abu vulkanik Gunung Api Ruang. Bahkan mereka masih takut dengan erupsi susulan. Itu keluar Pulau Tagulandang. Karena tidak bisa tempat tinggal, tidak bisa layak lagi tinggal. Karena kondisi gunung karena gunung mulai turun. Kami
Siap selalu sih, tergantung dari permintaan berapa banyak atau butuh waktu berapa lama, kami siap untuk membantu. Kemudian bagaimana dengan kapasitas kapal ini? Kapasitas kapal ini untuk muatan orang kami maksimalnya 100. Kami sudah itu 100 orang. Kapal Bea Cukai ini merupakan satu dari 5 kapal yang mengevakuasi pengungsi korban erupsi Gunung Api Ruang di Pulau Tagulandang. Selain itu, terdapat kapal Basarnas KM Bima Sena, KRI Kakap Laman 11 milik TNI AL, kapal feri Lokong Banua, dan kapal feri Loho Raung. Dari Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal wisatawan terbakar ketika berlayar dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menuju Pulau Komodo. 2 korban luka berhasil diselamatkan, sementara 31 wisatawan lain yang berhasil dievakuasi ke tempat aman. Kapal wisata Sea Safari 7 dilalap si jago merah di tengah perairan Penga, Nusa Tenggara Timur. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik. Angin yang berhembus kencang di sekitar lokasi membuat api dengan cepat menghanguskan badan kapal yang mengangkut 33 penumpang. Saat kejadian, para penumpang menyelamatkan diri menggunakan sekocip kapal dibantu kapal wisata lain. Diduga sumber api berasal dari hubungan arus pendek listrik di kamar mesin kapal. 2 ABK menderita luka bakar di bagian tubuh akibat insiden ini. Kemudian dievakuasi ke rumah sakit guna mendapat perawatan. Bahwa kapal tersebut diduga mengalami kebakaran akibat korslet di ruang mesin. Tim gabungan Basarnas TNI dan Polri mengevakuasi 15 penumpang ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Sementara 18 penumpang lainnya dievakuasi menuju Resort Warloka Manggarai Barat untuk beristirahat sebelum dibawa ke Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario Antognoni, iNews melaporkan. Satu keluarga yang terdiri dari bapak dan 3 anaknya diduga menderita keracunan makanan segera mendapat perawatan medis di Puskesma Gandrung Mangu Cilacap. Saat dievakuasi, keempat korban dalam kondisi lemas karena kekurangan cairan. Keempat korban ini mengeluhkan mual, muntah, diare, hingga sesak nafas usai menyantap olahan jamur. Jamur yang disantap sendiri diambil dari depan rumah mereka. Dan guna memulihkan kondisi korban, petugas medis memberikan obat antibiotik dan anti diare serta vitamin kepada korban yang menjalani perawatan. Awalnya itu terasa mual-mual, terus di dada itu rasanya sesak. Setelah muntah itu sampai keluar darah lah. Terus selang berapa menit itu langsung mencret-mencret, hingga sekarang masih BAB lah ya. Iya. Dari cerita keluarga setelah makan jamur dan ini sekarang sudah ditangani oleh dokter puskesmas, kondisi sudah stabil, pusing masih ada dan mungkin masih ada diare dan Hingga kini keempat korban masih menjalani perawatan dan guna memastikan penyebab pasti keracunan, pihak puskesmas telah mengambil sampel jamur untuk diperiksa di laboratorium. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus kabur usai menabrak rumah warga di Tulung Agung, Jawa Timur. Kejadian tersebut terekam kamera sehingga menjadi viral. Sebuah minibus melaju dengan kencang hingga menabrak sebuah rumah di Simpang 3 Pasar Bedilwungu, Kecamatan Sumber Kempol, Tulungagung, Jawa Timur. Tak berselang lama, pengemudi langsung tancap gas dan kabur. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengungkap pelaku penabrakan. Pelaku berinisial A, warga Kecamatan Pucang Labang, Tulungagung. Pengemudi mengaku mengantuk sehingga tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Akibat insiden ini, kondisi kendaraan mengalami kerusakan parah pada bagian depan. Sudah kita laksanakan penyelidikan lebih lanjut di lapangan, kita melaksanakan lidik, kita berusaha ungkap kejadian tersebut. Alhamdulillah sudah berhasil kita amankan pengemudi atas nama A, warga Pucang Laban, mengendarai mobil Avanza plat L1634 ACQ.
Polisi masih menyelidiki kasus ini, sementara mobil pelaku ditahan di Mapolres Tulungagung sebagai barang bukti. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kendaraan bak terbuka mengangkut karton ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ya, sopir yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. Seperti inilah kondisi truk bermuatan kardus rusak parah usai ditabrak kereta api di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Truk sempat terseret beberapa meter karena kerasnya benturan. Sementara sopir truk yang dibantu warga ke pinggir jalan mengalami luka. Sopir truk pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan bermula saat truk melaju hendak melintasi perlintasan tanpa palang pintu. Tiba-tiba kereta api jurusan Banyuwangi langsung menabrak truk tersebut. Diduga sopir truk kelelahan dan mengantuk hingga tak mendengar kereta api lewat. Kemungkinan dia itu tidak tengok kanan kiri. Masuk langsung lewat gitu nih. Lewat. Akhirnya Pak? Akhirnya dari itu tabrak itu Pak. Mobil depannya dari samping kirinya yang kena itu Pak. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi badan truk ke pos polisi terdekat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga remblong saat di jalan terjal menurun. Sebuah sepeda motor yang dikendarai pasangan sejoli tabrak tiang jemuran hingga tersangkut di atap rumah warga. Ya, tak hanya itu membuat atap rumah warga ambrol. Pasangan sejoli tersebut juga mengalami luka-luka. Inilah video amatir warga yang merekam pasca terjadinya musibah kecelakaan tunggal. Sebuah sepeda motor metik di Dusun Ngipik, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Atap rumah warga yang jebol, tepatnya di bagian dapur setelah tertimpa sepeda motor bersama penumpangnya. Peristiwa bermula saat motor yang dikendarai pasangan sejoli melaju kencang dari arah Candi Gedong Songo menuju Pasar Bandungan. Kondisi jalan yang menurun tajam menyebabkan laju kendaraan tak terkendali hingga akhirnya menabrak tiang jemuran dan tersangkut di atap rumah warga yang posisinya lebih rendah dari jalan. Kecelakaan tunggal yang diduga akibat remblong itu membuat pengemudi dan penumpangnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Maksudnya sampai atas gending itu, terus orangnya jatuh ke bawah, terus orangnya mau bangun, turningnya apa itu? Ambrol jatuh ke bawah, itu Pak. Nah, itu terus orang-orang tuh yang mau nonton tuh kan mau cari sepedanya, tapi sepedanya kan di atas gending sana. Peristiwa remblong di Dusun Ngipik, Desa Candi, Kecamatan Bandungan ini sering terjadi. Namun peristiwa kali ini merupakan yang paling parah. Kasus kecelakaan tersebut akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan setelah para korban dijemput keluarganya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Beberapa pelajar ini jatuh pingsan saat mengikuti upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional di lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur, Kamis pagi. Mereka tak kuat mengikuti upacara, diduga karena cuaca panas hingga roboh di lapangan. Para pelajar pingsan ini langsung dievakuasi ke belakang lapangan. Bahkan ada yang ditandu untuk istirahat dan diberikan penanganan oleh tim kesehatan. Selain pelajar, sejumlah ASN juga pingsan, langsung dievakuasi. Selain akibat cuaca panas, sebagian peserta ini lemas dan pusing lantaran belum sarapan. Kayaknya tadi masuk angin, soalnya kebanyakan karena kelamaan. Jadi bagian Terus ditangani seperti apa barusan Kak? Cuma istirahat aja? Kemungkinan juga cuaca kelamaan nunggu panas ini juga mungkin. Di rata-rata kebanyakan sudah sarapan juga. Belum sarapan? Ada yang belum. Kemungkinan juga panas ini, kecapean panas ini. Total ada 15 orang peserta upacara yang pingsan.
Setelah ditangani tim medis, kondisi para peserta upacara membaik dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia HMI Cabang Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik lokasi berbeda. Aksi unjuk rasa ini diwarnai aksi saling dorong hingga nyaris adu jotos dengan petugas Satpol PP. Aksi unjuk rasa oleh anggota Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia HMI di kantor Bupati Kamis siang diwarnai keributan. Puluhan mahasiswa yang berusaha masuk ke kantor Bupati dihadang aparat Satpol PP hingga berakhir aksi saling dorong. Bahkan mahasiswa dan Satpol PP nyaris adu jotos saat mahasiswa terus mendesak masuk untuk bertemu salah satu pejabat. Suasana mereda setelah Sekretaris Daerah Polewali Mandar menemui massa dan menerima aspirasi mereka. Dalam aksi unjuk rasa memperingati Hardiknas, mahasiswa menuntut 6 poin pada Pemda Polewali Mandar. Salah satunya penanganan sampah, termasuk penggunaan anggaran pendidikan yang dianggap belum merata. Bagus, kita bisa Selain di kantor Bupati, massa juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan dan DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Dalam aksinya ini, mahasiswa membakar ban bekas dan sempat memblokade ruas jalan Trans Barat Sulawesi. Apa yang kami tuntut hari ini? Betul tidak kawan-kawan? Bila menyatakan sikap untuk teman-teman yang tidak diinginkan bisa saja terjadi, Bapak-bapak. Pemirsa, kasus penganiayaan seorang anggota TNI Angkatan Laut terhadap pengemudi mobil catering akhirnya berakhir dengan damai. Kedua pihak hadir dalam mediasi yang dilakukan di Mapolsek Cilengsi dan sepakat tidak membawa kasus ini ke ranah hukum. Aduh, mana sih? Pada Senin sore, seorang anggota TNI Kopka CA terlibat cekcok dan memukul Alvin Fadilah, pengemudi mobil catering di Jalan Raya Transyogi Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rekaman videonya pun viral setelah Alvin menunjukkan bagian wajahnya yang berdarah akibat pemukulan tersebut. Dalam mediasi yang dilakukan di Mapolsek Cilengsi, keduanya pun sepakat untuk berdamai dan tidak membawa kasus penganiayaan tersebut ke ranah hukum. Bahwa benar saya telah melakukan tindak pemukulan terhadap saudara Alvin dan saya beserta saudara Alvin telah saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Bahwa benar saya pengendara mobil pick up Grand Max mengakui dengan kejadian tersebut, meminta maaf kepada institusi TNI khususnya TNI Angkatan Laut karena tanpa kami ketahui video tersebut tersebar luas di media sosial. Pemirsa, sidang perdana gugatan PDIP terhadap KPU digelar secara tertutup di Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta Kamis siang. Sementara KPU sebagai pihak tergugat mempertanyakan objek gugatan yang dilayangkan PDIP. Sidang perdana dengan agenda persiapan pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh PD Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum digelar PTUN maksud kami Jakarta secara tertutup. Tim hukum PDIP menggugat KPU ke PT-UN karena KPU menerima pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden berdasarkan peraturan KPU yang diubah tanpa melalui proses di DPR. Kuasa hukum PDIP Gayus Lumbun mengatakan PDIP sebagai partai pengusung utama Ganjar Mahfud menganggap Hakim MK tidak membuka ruang terhadap kaidah dan moral, sehingga PDIP menempuh jalur lain melalui gugatan ke PT-UN. Sementara kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum KPU Saleh menyebut hingga kini KPU masih belum mengetahui objek gugatan yang dilayangkan oleh PDI Perjuangan. Tetapi kehidupan, dinamika dari hukum ini kan luas sekali. Kalau terbukti apakah iya ada kesakralan dari sebuah putusan yang tidak bisa dibatalkan? Dan siapa yang berhak membatalkan?
Kalau KPU tidak berhak membatalkan, kami berpandangan rakyat yang berkumpul di MPR itu diwakili oleh anggota-anggota MPR bisa punya sikap untuk tidak melantik. Iya, karena kami ini juga belum paham betul isinya juga apa. Gitu. Kami juga cuma mengikuti di media, tapi itu kan bukan kemudian harus kita jadikan acuan kan? Karena apa yang disampaikan di media dengan tadi misalkan kami masih meraba-raba juga begitu. Akibat diguyur hujan selama sepekan terakhir, terjadi pergerakan tanah di Desa Pasangrahan, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat yang menyebabkan 20 rumah rusak. Selain itu, jalan penghubung antar desa putus. Beginilah kondisi sejumlah rumah di Desa Pasangrahan, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta yang rusak akibat pergerakan tanah Kamis sore. Dinding tembok bagian belakang jebol, dinding bagian tengah retak, dan lantai hancur. Selain itu ada juga tanah di bagian belakang rumah tergerus longsor. Beruntung para penghuni rumah-rumah yang rusak parah itu sudah mengungsi ke rumah saudara dan kerabatnya. Menurut data BPBD Purwakarta, tercatat 20 rumah rusak. 14 diantaranya rusak berat dan 6 rumah rusak ringan. Sedikitnya 54 warga diungsikan ke lokasi yang aman. Selain merusak rumah, pergerakan tanah di desa ini juga memutus jalan penghubung antar desa, yakni Desa Pasangrahan dan Desa Sukamalya di Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta. Kemarin mah ini kan udah bisa jalan nih ke atas. Cuma waktu ada hujan minggu kemarin, ubah lagi total. Kemarin sih udah bisa mobil, udah bisa mobil, motor. Kalau sekarang total, jangankan motor, mobil, jalan juga udah susah. Warga berharap pemerintah kembali membangun akses jalan penghubung agar mempermudah aktivitas mereka. Selain itu, warga juga meminta direlokasi ke tempat aman. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, harga sejumlah bahan pokok terus merangkak naik. Ya, salah satunya harga telur ayam di pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur tembus Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga telur disebabkan banyaknya telur yang dikirim ke luar pulau. Kenaikan harga telur ayam terjadi di pasar tradisional Kebon Agung, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Harga telur ayam melonjak Rp30.000 per kilogram yang sebelumnya Rp25.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan para pedagang. Sementara harga telur naik disebabkan banyaknya telur dikirim ke luar pulau meski stok masih aman. Rp30.000 ya? Mulai kapan itu? Mulai 3 hari yang lalu. Sebelumnya 25, 24, 25. Naiknya banyak naiknya. Berapa naiknya? 5.000. Langsung 5.000? Biasa itu kebanyakan keluar pulau. Luar pulau ya? Kalau untuk stoknya? Stok aman. Stok aman ya? Selain telur, harga gula, minyak curah dan beras bulog juga mengalami kenaikan. Para pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga sembako. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Puluhan mak-mak ini menyerbu gerakan pangan murah yang dilakukan Pemkab Bogor di halaman kantor Kecamatan Kelapa Nunggal. Mereka rela antri berjam-jam belanja di sini karena harga kebutuhan pokok di pasar kian mahal. Dalam kegiatan pangan murah ini, harga beras dijual Rp55.000 per 5 kg, padahal di pasaran Rp60.000 per 5 kilo. Gula pasir Rp15.000 per kilogram, sementara di pasaran harga gula pasir Rp19.000 per kilogram. Adanya gerakan pangan murah ini sangat membantu warga di tengah harga sembako masih tinggi. Emang kenapa Bu? Murah apa gimana Bu? Murah, makanya saya belanja di sini. Selisihnya berapa Bu dengan di pasar? Ya lumayan, ada selisih banyak. Berapa itu? Biasanya kan sekilo Rp16.000. Di sini ada 5 kilo Rp55.000.
Warga berharap kegiatan pangan murah ini terus berlanjut guna menekan inflasi harga sembako dan meminta pemerintah segera menstabilkan harga sembako. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainis melaporkan. Pemirsa dan juga Kevin, ini ada informasi menarik karena di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok di pasaran, sebuah warung pecel di Kota Probolinggo justru menjual dengan harga yang sangat murah. Ya, benar sekali ini Mega, di mana harga sekitar 4.000 dengan minum es teh manis. Tentu Anda akan dimanjakan dengan sensasi khas pecel ini. Berlokasi di Jalan Maramis, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, sebuah warung nasi pecel Mbah Sri milik Basuki Wiono ini selalu ramai diserbu pembeli. Setiap pagi hingga siang hari, puluhan orang rela antri untuk mendapatkan nasi pecel di warung ini, yang harga satu porsinya cukup murah dan rasanya sangat istimewa di lidah. Dengan harga Rp4.900, Anda sudah bisa menikmati sajian nasi pecel bersama rempeyek dengan segelas teh manis. Tersedia juga lauk lain seperti telur mata sapi, sate komo, dan juga menu lainnya yang menambah kelezatan. Setiap hari sekitar 50 kg bumbu pecel atau 500 porsi nasi pecel ludes diserbu pembeli dalam waktu 5 jam. Peluang di saat kita agak naik harus berani banting. Akhirnya orang kan terperanjat, loh kok iso murah rek? Ya murah. Padahal lombok muda, sebut beras muda, gula muda, minyak muda, apalagi pasca Ramadan ini diberitakan turun ternyata naik. Amat sangat membantu ya Mas ya, karena untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah ini udah dengan harga 4.900 itu udah sangat banget membantu banget karena udah dapat minum es teh dan juga atau teh hangat. Selain rasanya yang lezat, nasi pecel Mbah Sri menjadi pilihan yang tepat di tengah melonjaknya harga sembako, dan warung ini pun menjadi buruan warga setempat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainis melaporkan. Ya pemirsa, baby crab crispy menjadi cemilan favorit anak muda di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Iya, rasanya yang gurih serta renyah membuat pecinta cemilan baby crab crispy ketagihan. Dan berikut liputannya kami sajikan untuk Anda. Inilah baby crab crispy, cemilan kekinian olahan Salman Al-Fariji, seorang pemuda di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Rasanya yang gurih dan renyah menjadikan cemilan ini salah satu jajanan yang banyak diminati berbagai kalangan masyarakat. Tak heran pemuda 22 tahun ini mampu menjual hingga 60 porsi baby crab crispy setiap harinya. Baby crab diolah dari kepiting berukuran kecil, berbalur tepung dan bumbu dari berbagai rempah seperti lada bubuk, kunyit bubuk, garam, penyedap rasa, dan terigu. Setelah bumbu merata, kepiting kemudian digoreng hingga matang. Rasanya tuh garing, renyah di mulut, rasa kepitingnya nggak hilang walaupun udah ditepungin gitu Kak. Cocok kalau ini untuk teman nongkrong, nonton. Jadi di tahun 2022 saya pengen buka usaha, tapi pengen beda dari yang ada di pasar kan, nyari ide-ide kreatif yang bisa bersaing lah di pasar sekarang. Jadi kepikiran pengen buka baby crab crispy. Nah, tak hanya jadi camilan untuk dikonsumsi sendiri, baby crab crispy juga bisa dijadikan ide usaha kecil menengah yang menarik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan rusak di Desa Parmerahan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, tak bisa dilintasi kendaraan. Ya, video wanita yang ditandu usai melahirkan melintas jembatan viral di media sosial. Inilah kondisi jembatan di Desa Parmerahan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Jembatan ambruk dan nyaris putus akibat terjangan banjir 3 tahun lalu membuat kendaraan tak bisa melintas.
Romalan, seorang ibu 27 tahun pun terpaksa harus ditandu sepanjang 1 km menuju ambulans karena hendak melahirkan di puskesmas Aik Godang. Warga pun gotong royong menandu Romalan melintasi jembatan rusak karena tak ada lagi jalan lain. Jembatan ini rusak. Rusak ya Pak ya? Ini udah berapa tahun nih Pak rusaknya Pak? Kira-kira hampirlah 4 tahun. Jadi kalau sakit partus ini selalu ditandu ya Pak ya? Iya, sebenarnya itu. Oh, gotong royong lah masyarakat ya Pak ya? Iya, gotong royong. Warga berharap pemerintah setempat memperbaiki jembatan rusak yang nyaris putus ini. Dari Padang, Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman, Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga akibat adanya salah paham setelah serempetan di jalanan, keributan antara warga terjadi di Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali. Ya, keduanya saling serang dengan senjata tajam. Aksi keributan antara warga terjadi di Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali. Polisi yang datang kesulitan memisahkan para pelaku lantaran kalah jumlah. Keributan terjadi antara warga lokal dengan oknum warga pendatang. Bahkan sejumlah warga tampak mengacungkan senjata. Diduga keributan terjadi lantaran salah paham serempetan di jalan. Petugas kepolisian Polsek Blabatu juga mengamankan oknum warga pendatang agar tidak menjadi amukan warga lain dari lokasi kejadian. Beberapa pendapat daripada para pihak, baik warga kami, WNI yang berasal dari Desa Adat Keramas, dan dari pihak adik yang dari Jepang, semua beliau dua-duanya para pihak sudah menyatakan dirinya merasa dengan kesalahannya masing-masing. Dan atas kejadian tersebut, antara dua belah pihak baik oknum warga lokal dan oknum warga pendatang yang terlibat keributan telah dimediasi oleh kepolisian Polres Gianyar. Kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, Anyus melaporkan. Jalan tol ambruk setelah hujan lebat di Tiongkok Selatan. 36 orang tewas. Lintas Ainus Pagi, segera kembali. Pemirsa, masyarakat antusias meramaikan nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Irak pada Kamis malam. Di ibu kota Jakarta, masyarakat bisa nonton bareng di beberapa lokasi, di antaranya di kawasan Monas, halaman Kemenpora, hingga kawasan Gelora Bung Karno. Ayah boleh geser kiri dikit? Ribuan warga memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat untuk dapat nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga Piala Asia U23. Petugas melakukan proses clear area sejak jam 7 malam. Sementara sejumlah pas pampres mulai bersiaga karena Presiden Joko Widodo dijadwalkan turut nonton bareng di Monas. Sebanyak 6 LED disiapkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak penyelenggara sebagai bentuk dukungan terhadap Timnas Indonesia. Acara nonton bareng juga berlangsung di halaman gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta Selatan. Acara nobar dimulai pada pukul 8 malam sebelum kick-off yang berlangsung pada pukul 22.30. Sejumlah persiapan sejak Kamis sore selain menampilkan pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Irak, terdapat juga hiburan dari musik tradisional hingga modern. Penonton juga dapat menikmati berbagai sajian makanan yang disediakan. Berbagai bentuk dukungan terhadap Timnas Indonesia U23 juga diberikan masyarakat tanah air yang turut nonton bareng di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Nobar di GBK ini terbuka untuk umum. Pihak panitia menyediakan 6 layar videotron, diantaranya di area Ring Road, depan official Garuda Store dan Plaza Utara GBK. Panitia juga melengkapi fasilitas nobar dengan menyediakan beanbag,
toilet portable, dan sejumlah stand makanan dari berbagai UMKM. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, ribuan warga antusias nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia U23 untuk memperebutkan juara 3 Piala AFC U23 2024 melawan Irak tetap tinggi. Ribuan warga masih menyerbu alun-alun Sidoarjo hanya untuk mengikuti nobar yang digelar Polresta Sidoarjo Kamis malam. Ribuan warga Sidoarjo antusias nonton bareng laga perebutan juara 3 Piala AFC U23 2024 di alun-alun yang digelar Polresta Sidoarjo. Mereka bahkan mulai berdatangan sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mereka sengaja datang lebih awal agar bisa mendapat tempat depan untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Irak. Tidak hanya warga Sidoarjo, sejumlah penonton juga datang dari luar kota seperti Pasuruan dan Gresik untuk turut mendukung Timnas. Sementara itu, euforia penonton Timnas Indonesia melawan Irak mengapresiasi penampilan Timnas yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa Indonesia di ajang Piala Asia U23. Mereka pun memiliki harapan besar terhadap skuad Garuda Muda. Cukup lumayan sih, bagus, tinggal perubahan taktik dan mental bertandingnya aja udahlah. Sangat bagus, Sinteyong memang hebat. Timnas sangat keren. Pesat kemajuannya luar biasa. Lebih maju lagi. Dan masuk Piala Dunia. Masuk Piala Dunia. Informasi tadi sekaligus menutup lintasan news pagi hari ini. Saya Megalatu. Dan saya Kevin Pakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.